Halo teman-teman pembelajar ilmu komunikasi, secara khusus kelas komunikasi antar budaya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi sedikit materi terkait komunikasi antar budaya dan apa sebenarnya yang kita pelajari di setengah semester kemarin atau setelah ujian tengah semester begitu. Nah, saya harapkan teman-teman selalu sehat untuk bisa mengikuti sejumlah poin atau konsep kunci yang saya tawarkan supaya merefresh ingatan teman-teman terkait materi perkuliahan ini. Karena outcome atau luaran sebenarnya tujuan dari perkuliahan ini adalah bagaimana teman-teman memahami segala macam konsep yang ada dalam konteks komunikasi dan budaya, juga menggunakan teori-teori tersebut untuk menganalisis fenomena komunikasi dan budaya. Nah, kita akan mulai dari konsep cross dan intercultural communications. Nah, apakah teman-teman masih ingat nih terkait konsep tersebut? Kalau diingat-ingat, waktu itu Mbak Monik juga pernah menjelaskan nih terkait relasi antara komunikasi dan budaya. Dan bagaimana komunikasi menjadi bagian dari budaya atau budaya menjadi bagian dari komunikasi dan bagaimana interaksi di antara keduanya. Nah, ketika memahami itu, ada dua konsep yang ditawarkan untuk digging lebih lanjut nih terkait komunikasi antar budaya. Karena ada dua hal yang kita pelajari bersama, yakni cross cultural communications dan intercultural communications. Cross cultural communication sendiri mempunyai poin bahwa dia punya kecenderungan untuk mengcompare, membandingkan satu pola budaya satu dengan yang lainnya. Misalnya, kita lihat dari negara dengan latar belakang budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Negara-negara di Asia Timur misalnya dengan Asia Tenggara, atau negara-negara Amerika dengan Eropa pasti punya latar belakang budaya yang berbeda. Nah, itu akan difasilitasi melalui konsep cross-cultural communications. Sementara kalau kita bicara tentang intercultural communications, ada sisi interpersonal relations-nya. Jadi ada belief, ada value, saya bacakan di sini, ada thought patterns-nya juga. Kemudian ada bahasa dan habits of behavior. Sehingga nanti teman-teman juga bisa melihat bahwa ada teori-teori yang memang ditawarkan untuk membedah hal-hal yang interpersonal ini. Baik teman-teman, selain kemudian cross dan intercultural, saya harapkan teman-teman masih ingat cultural variability yang ditawarkan oleh Hofstede. Di situ ada beragam konsep yang bisa kita gunakan untuk membedah fenomena komunikasi dan budaya. Ada juga Hall, ada juga Kluckhohn dan Stroudbeck tentang value orientation theory, yang saya harapkan teman-teman sudah melihatlah atau memahami beberapa konsep kunci yang ada di dalamnya. Nah, ketika setelah ujian tengah semester, teman-teman mulai mengeksplorasi teori-teori cross-cultural dan intercultural yang biasa kita gunakan untuk membedah fenomena komunikasi dan budaya. Kali ini, saya akan coba merefresh ingatan teman-teman terkait phase negotiation theory. Nah, phase negotiation theory yang ditawarkan oleh Stella Ting to Me ini, saya harapkan teman-teman sudah lebih mumpuni ya untuk memahaminya, karena saya pikir di perkuliahan awal, di semester awal, teman-teman sudah mendapatkan cerita tentang phase negotiation theory. Hal yang menjadi highlight dalam phase negotiation theory adalah ada konsep atau prosedur begitu yang ditawarkan oleh Ting to Me yang memudahkan bagi kita untuk melihat latar belakang budaya akan berpengaruh pada bagaimana kemudian kita mengelola konflik. Karena dalam phase negotiation theory ada tahapan yang bernama type of culture, type of self-control, type of maintenance, sampai pada akhirnya type of conflict management. Ini juga menggambarkan bagaimana kemudian misalnya ketika dikembalikan pada teman-teman yang berada dalam atau memiliki latar belakang budaya berbeda dihadapkan pada situasi konflik. Nah, apakah ketika teman-teman itu menghadapi konflik akan cenderung melipir-melipir, atau cenderung untuk bernegosiasi, atau teman-teman itu cenderung menjadi seorang yang dominan begitu. Nah, dalam konsep atau teori yang ditawarkan oleh Ting to Me ini ada cara untuk menelusuri latar belakang budaya yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam menangani konflik tersebut. Oke, kita punya teori kedua nih terkait anxiety uncertainty management theory.
Nah, bagaimana nih diskusi teman-teman terkait anxiety dan uncertainty? Saya pikir ada beberapa konsep yang kita perlu refresh supaya teman-teman memahami dengan benar-benar detail begitu terkait anxiety dan uncertainty. Karena kita punya konsep stranger, punya konsep uncertainty, punya konsep anxiety, ada effective communications dan being mindful. Nah, ini yang biasanya suka tertukar-tukar ini antara anxiety dan uncertainty. Anxiety punya titik tekan pada feeling, bagaimana kemudian teman-teman itu merasa canggung, gelisah sebagai stranger atau menghadapi stranger. Sementara kalau anxiety, uncertainty ya, yang selanjutnya uncertainty itu lebih ke logic. Bagaimana kognitif teman-teman itu berpikir ketika menemui stranger atau menjadi stranger. Kita harus memutuskan apa ya, karena kita perlu memprediksi ketika terjadi suatu momen bertemu dengan orang asing, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan konsep yang lain dalam anxiety uncertainty management theory, yaitu being mindful, terbuka, membuka kategori baru, kemudian awareness atas perspektif baru. Salah satu contohnya misalnya ketika teman-teman menjadi stranger ketika dari luar, atau gampangnya ketika dari luar Jawa ya, masuk ke berkuliah ke Universitas Gadjah Mada, ini ada sisi strangernya karena kita merasa asing di lingkungan yang baru. Apakah teman-teman merasa cemas ataukah merasa canggung? Ataukah kemudian juga berpikir, memprediksi apakah apa yang harus saya lakukan ketika bertemu dengan stranger atau sebagai stranger. Ini merupakan fenomena-fenomena yang umum kita temui dan bisa kemudian kita analisis menggunakan anxiety uncertainty management theory. Yang selanjutnya kita punya expectancy violation theory. Nah, ini teori-teori yang muncul dan bisa kita gunakan untuk menganalisis fenomena komunikasi budaya terkait harapan. Nah, siapa nih yang sering memberikan janji palsu atau harapan-harapan palsu? Nah, beware, dalam teori komunikasi kita bisa melakukan analisis menggunakan expectancy violation theory. Nah, di sini ada fokus teori yang dinyatakan dalam slide saya adalah adaptasi dalam interaksi. Kenapa kemudian dia punya garis bawah terkait adaptasi? Karena ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ada keniscayaan kita untuk kemudian berpikir, ada ekspektasi atau harapan ketika berinteraksi terhadap aktornya. Orang yang berinteraksi dengan kita itu akan memberikan apa sih pada kita? Apakah memberikan rasa nyaman atau rasa takut? Ataukah memberikan rasa kebahagiaan atau kekecewaan misalnya. Nah, di sini disebutkan bahwa ekspektansi atau ekspektasi itu merupakan kognisi jangka panjang tentang komunikasi verbal dan nonverbal yang terantisipasi dalam orang lain, sehingga harapan-harapan yang muncul ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam komunikasi budaya itu nanti pada gilirannya akan kita dalam tanda kutip nilai melalui reward valence. Di sini disebutkan ada valensi untuk positif atau negatif. Misalnya ketika teman-teman berharap banyak, berharap besar, berharap sesuatu yang membahagiakan, tetapi yang teman-teman dapatkan adalah kesedihan, kekecewaan, patah hati, atau bentuk-bentuk yang lain. Ini masuknya valensi negatif. Atau sebaliknya ketika teman-teman berharap sedikit saja, ya paling enggak dia nggak nyuekin akulah begitu. Tetapi ternyata yang teman-teman dapatkan adalah tidak hanya ramah yang didapatkan, tetapi juga bantuan-bantuan yang datang, sehingga dia bisa masuk dalam valensi positif. Baik, selanjutnya kita punya teori communications accommodations theory. Pelan-pelan ya saya membacanya, takutnya belibet lagi nih. Nah, fokus teori ini sama seperti teori expectancy violation theory, punya garis bawah pada adaptasi dalam interaksi. Kenapa kok adaptasi? Nah, di sini CAT atau communication accommodations theory ini memberikan kerangka pemahaman bagaimana dan mengapa teman-teman atau orang melakukan adaptasi komunikasi menuju atau menjauh dari pihak lain. Berikut konsekuensinya. Ini ada kaitannya dengan CAT ini menawarkan opsi-opsi. Teman-teman mau bertindak konvergen atau divergen. Masih ingat nggak ya kira-kira? Nah, konvergen itu lebih kepada mengikuti. Kalau dalam konsep CAT, dia masuk ke menuju.
Misalnya saja ketika teman-teman berada dalam situasi konflik, kemudian teman-teman orang yang berkonflik ini atau dua komunitas yang berkonflik punya latar belakang budaya yang berbeda, ketika dia konvergen, maka yang dilakukan adalah mencoba menegosiasikan. Kalau memang punya dasar bahasa Jawa, kemudian di sini bahasa Sumatera, ketika host culture-nya adalah Sumatera, kemudian kita datang begitu orang Jawa, bisa jadi kalau dalam bahasa konvergen dia akan menyesuaikan bahasanya mengikuti bahasa Sumatera. Nah, kalau divergen yang terjadi, dua-duanya akan saling menguatkan kulturnya masing-masing. Sehingga kuat di sisi tadi ya Jawa, kuat juga di sisi Sumatera begitu. Akomodasi ini menjadi kata kuncinya. Apakah mengakomodasi untuk konvergen atau akomodasinya divergen? Oke, teori yang terakhir ini saya bahas berbarengan antara standpoint theory dan muted group theory. Karena biasanya dua teori ini dalam satu kajian digunakannya bersamaan. Dan dua teori ini masuk dalam esensi atau perspektif kritis. Jadi kalau teman-teman baca di slide ada poin-poin atau highlight yang saya beri warna kuning itu adalah budaya dikelola secara hierarkis dan ada esensi dominasi. Karena di sini esensi teorinya adalah bagaimana kalau dalam standpoint teori ya, melacak perbedaan kelompok sosial dalam masyarakat membentuk pengalaman, pengetahuan, dan cara interaksi anggota yang dalam pada gilirannya dia menantang nilai kultural dan relasi kuasa yang berkontribusi pada subordinasi atau tekanan dari kelompok khusus. Nah, kaitannya dengan muted itu nanti dia melihat ada dominasi. Ketika dalam satu fenomena atau dicontohkannya saja kalau dalam muted group itu ada istilah sexual harassment yang konon itu muncul karena sebelumnya ada kebingungan yang dirasakan ketika seseorang itu dikenai catcalling atau semacamnya, itu akan dinamai apa ya? Baru kemudian muncul wacana-wacana lain, perspektif lain, standpoint lain yang menguatkan bahwa kita bisa mengupayakan label tertentu yang di luar kata-kata, istilah-istilah yang sudah ada sekarang, begitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pilihan-pilihan bahasa. Apakah bahasa kita termasuk dalam tanda kutip ya kategori bahasa maskulin atau feminin begitu. Bahkan di Indonesia juga pernah ada bahwa ada standpoint lain, misalnya ada kategori bahasa lain yang bisa kita gunakan. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah, ternyata ada loh yang namanya bahasa gaul. Sampai pada suatu masa kita pernah punya tuh kamus bahasa gaul. Kalau tidak salah waktu itu dicetuskan oleh Debbie Sahartian. Mungkin teman-teman bisa digging ya. Teman-teman zaman sekarang apa kenal ya Debbie Sahartian? Kayaknya belum, tapi kita coba lihat apa-apa saja yang muncul atau standpoint apa saja yang muncul, ini salah satunya dalam bentuk bahasa. Nah, muted group theory itu juga menunjukkan bahwa atau memberi garis besar bahwa ini kaitannya juga tadi dengan standpoint bahwa ada relasi yang tidak seimbang antara suatu kelompok. Kalau kita lihat dalam kultur Indonesia, kita punya juga atau teman-teman mengenal juga bahwa wacana patriarki ini begitu mengemuka sejalan dengan mengemukanya gerakan-gerakan feminis. Bahkan sudah muncul kan gerakan-gerakan anti feminis. Nah, ini juga ada kaitannya dengan standpoint-standpoint yang kita dasarkan dalam kita berperilaku atau berinteraksi dalam hal ini dalam konteks komunikasi antar budaya. Nah, kira-kira itu teman-teman yang saya tawarkan dalam materi kita hari ini untuk merefresh kembali. Kita punya beragam konsep dalam komunikasi antar budaya, kita punya cross dan intercultural, membedakan pola antara budaya satu negara dengan negara yang lain. Ada juga intercultural communications yang punya garis bawah terkait interpersonal relations, dan jangan dilupakan juga bahwa kita punya foundational theories yang ditawarkan oleh Hall, misalnya ketika kita bicara tentang waktu. Nah, bagaimana kemudian teman-teman itu memaknai waktu? Apakah waktu teman-teman itu didasari pada nilai time is money?
atau waktu teman-teman itu didasari oleh nilai bahwa you only live once atau YOLO, atau waktu itu teman-teman pahami sebagai jam karet atau bentuk yang lainnya. Karena di situ juga dibahas bagaimana kemudian kita memaknai segala macam elemen atau aspek budaya, salah satunya adalah waktu. Ada juga tentang high and low context yang ditawarkan oleh Hall. Sementara yang kedua, Kluckhohn dan Strothbeck, saya pikir teman-teman masih ingat bahwa kita waktu itu sempat berdiskusi terkait kalau nggak salah ada 5 baris dan ada 3 kolom nih dalam value orientation theory, bahwa bagaimana kemudian dari latar belakang budaya kita yang berbeda, kita itu bisa loh kemudian melihat manusia itu sebagai sosok yang seperti apa. Misalnya kita satu dengan yang lainnya punya penilaian yang berbeda nih terkait manusia. Apakah manusia itu dipandang sebagai sosok yang baik, atau manusia itu pada dasarnya jahat, atau mix di antara keduanya. Nah, Kluckhohn dan Strothbeck menawarkan itu. Bagaimana kemudian kita memilih di antara 3 pilihan untuk melihat latar belakang budaya kita yang berbeda. Nah, yang terakhir yang untuk Hofstede, saya pikir cultural variability itu teman-teman sudah memahami tuh bagaimana kemudian power distance, masculinity, femininity, nah uncertainty avoidance, sampai long term, short term orientations itu bergantung atau kita bisa gunakan dasar-dasar itu untuk menganalisis fenomena komunikasi budaya. Karena menarik untuk melihat misalnya jarak kuasa yang terjadi di negara satu dengan negara yang lainnya. Di Indonesia dengan mudah kita bisa mention Pak Jokowi, tetapi apakah kita bisa lihat itu sebagai salah satu contoh low power distance atau bentuk yang lain. Nah, ini yang menarik untuk kita diskusikan bersama, termasuk 5 teori yang kita bahas juga dalam presentasi teman-teman. Nah, semoga suplemen ini bisa membantu teman-teman untuk tambah memahami, semoga nggak tambah bingung ya, tambah memahami materi komunikasi dan budaya. Sekian materi dari saya, semoga bisa dicerna dengan baik, semoga bisa mengisi waktu luang teman-teman dengan baik. Nah, apalagi ya, terima kasih deh atas partisipasi teman-teman. Sampai jumpa lagi, semoga kita bisa bertemu segera untuk offline dan coronanya segera pergi nih. Terima kasih teman-teman.